kali ini kita akan membahas matematika kelas 12 SMK Setiabakti Bandung. Nah, materi yang akan kita bahas adalah limit dan turunan fungsi. Seperti apa? Yuk kita bahas. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita terlebih dahulu cari tahu apa sih itu limit. Kalau boleh kita analogikan, itu seperti halnya kalau kita mau mendekati sesuatu ya. Kita mau mendekati seseorang ya. Dari segala arah kita coba mendekati. Ya, kita coba mendekati terus untuk bisa mendapatkannya. Mendekati terus mendekat dengan berbagai cara. Meskipun pada akhirnya ternyata tidak bisa kita dapatkan karena ada penghalangnya, gitu ya. Nah, akan tetapi usaha kita yang berupa pendekatan-pendekatan terus itu dapat kita asumsikan sebagai nilai yang sesungguhnya. Oke. Sampai di situ, setidaknya ada bayangan ya, limit itu apa. Nah, sekarang kita akan bahasnya dengan objek matematika. Berikutnya kita bahas pengertian dan teorema limit. Nah, secara pengertian limit suatu fungsi, atau kalau kita misalkan f pada x, untuk x mendekati c adalah nilai pendekatan dari f pada x pada saat x mendekati nilai c dan dinotasikan dengan limit dari f pada x untuk x mendekati c. Nah, secara penulisan juga bisa kita tuliskan dengan limit f pada x untuk x mendekati c. Ya, bisa kita tuliskan x mendekati c-nya dengan panah, bisa kita tuliskan di bagian bawah seperti ini. Gitu ya. Nah, berikutnya, misalkan kita punya n adalah suatu bilangan positif, kemudian k kita misalkan sebagai konstanta, kemudian ada f dan g sebagai fungsi-fungsi yang mempunyai limit di c, maka berlaku teorema berikut. Nah, kita akan bahas teoremanya masing-masing ya. Yang pertama, kalau ada limit dari k untuk x mendekati c, itu sama dengan k. Nah, ini juga bisa kita sebut dengan konstanta ya. Ya, limit konstanta bisa kita sebut dengan limit konstanta. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, kalau misalkan kita punya limit, soalnya itu limit dari 3 untuk x mendekati 2. Ya, nilainya tetap si k ini, si konstantanya ya. Nilainya si konstantanya berarti nilainya adalah 3. Nah, ini sama halnya kalau kita punya fungsi konstan ya. Nilai x-nya mendekati berapapun atau kita substitusikan ya, atau x-nya mendekati berapapun nih, tetapi hasilnya tetap aja nilai limitnya adalah 3 ya. Ini yang pertama, yang A, teorema yang pertama. Yang A, limit dari k untuk x mendekati c sama dengan k. Nah, kemudian berikutnya ada apa nih? Nah, berikutnya ada misalkan limit dari x untuk x mendekati c itu nilainya sama dengan c. Nah, berarti nilai c ini kita gunakan untuk mengganti nilai x ya, sehingga didapatkan nilainya c. Limit dari x untuk x mendekati nilainya dapatnya c. Contoh soalnya seperti apa? Kalau misalkan kita punya limit dari x untuk x mendekati 5 misalkan. Oh, berarti tinggal kita ganti ya nilai x-nya dengan 5. Nah, hasilnya 5. Limit dari x untuk x mendekati 5 sama dengan 5. Contoh penggunaannya seperti itu. Berikutnya. Nah, berikutnya ini ada limit dari k. Nah, titik di sini maksudnya perkalian ya. K dikali f pada x untuk x mendekati c sama dengan k dikali limit dari f pada x untuk x mendekati c. Nah, sepintas ini seperti halnya kita pindahkan saja ke depan ya. Kita pindahkan saja ke depan. Sehingga menjadi k-nya ini ke depan. Makanya ini juga disebut dengan kelipatan ya. Kelipatan. Contohnya sih kayak apa? Contohnya kalau kita misalkan punya fungsinya kayak gini nih. Misalkan limit dari 3 ya. Kemudian f pada x-nya kita tulis tetap f pada x deh. Untuk x mendekati
Oke, untuk X mendekati bilangan apapun, konstanta apapun yang dicek, misalkan mendekati negatif 1, ya berarti 3-nya tinggal kita kedepankan. 3 limit dari F pada X, 3 dikali limit dari F pada X, untuk X mendekati negatif 1. Nah, seperti itu ya. Berarti kalau ini suatu koefisien bisa kita kedepankan ya. Kita taruh di depan menjadi kelipatan. Nah, ini sampai pada teorema yang ketiga. Lanjutannya ada limit dari F pada X ditambah G pada X untuk X mendekati C. Itu nilainya akan sama dengan limit dari F pada X untuk X mendekati C ditambah limit dari G pada X untuk X mendekati C. Nah, kalau ketemu bentuk yang seperti ini mudah saja ya. Ini sama halnya kita cari limit yang pertama dulu, kemudian kita tambahkan dengan limit yang kedua G pada X. Begitu ya. Berikutnya, kalau di atas ini yang teorema yang bagian D kita punya limit untuk penjumlahan ya. Ini limit penjumlahan, berarti pasangannya penjumlahan, ada limit pengurangan. Halnya sama ya. Kita bisa lakukan hal yang sama. Limit dari F pada X dulu, kemudian dikurangi limit dari G pada X selanjutnya. Gitu ya. Nah, ini penjelasannya, keterangannya ada di bagian yang sebelah kanannya. Oke, berikutnya ada apa nih? Nah, kalau tadi di atas ada penjumlahan, ada pengurangan, nah berikutnya ada perkalian. Ternyata masih sama, untuk limit perkalian juga dapat berlaku. Ini kita cari untuk limit dari F pada X dulu, kemudian dikalikan dengan limit dari G pada X. Hasilnya ini yang di sebelah kanannya. Ini limit untuk perkalian. Berikutnya ada pasangannya, berarti pasangannya limit pembagian. Untuk limit pembagian juga sama ya. Kita cari untuk yang bagian pembilangnya dulu, berarti limit dari F pada X dulu, kita taruh di atas sebagai pembilang, dibagi kemudian dengan limit dari G pada X untuk X mendekati C sebagai penyebutnya ini, yang di bawah. Ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya, kalau tadi ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, kemudian ada juga perpangkatan. Nah, ternyata kalau kita punya limit dari F pada X dipangkatkan N, itu nilainya akan sama dengan kalau kita kerjakan limitnya dulu. Ya, kita kerjakan limitnya dulu, baru kita pangkatkan. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, misalkan kita punya limit dari X ditambah 3 dipangkatkan 2 untuk X mendekati 6 misalkan. Nah, ini nilainya akan sama dengan ketika kita mencari limit dari X ditambah 3 untuk X mendekati 6, baru kita pangkatkan dengan 2. Nah, kalau udah kayak gini, gimana ya cara mengerjakannya? Tinggal kita lakukan ya. Nah, tinggal kita lakukannya seperti apa? Kita lakukannya bisa kita substitusikan 6-nya ini ke dalam X, begitu ya. Yang bagian kiri bagaimana? Yang bagian bisa kita tuliskan limit dari X ditambah 2 dikuadratkan ya. Kita pakai bentuk kuadrat sempurna. Berarti menjadi X kuadrat ditambah 2 kalikan dengan 3. Berarti 6X ditambah dengan 3 dikuadratkan 9. Ya, untuk X mendekati 6. Nah, lalu bagaimana yang di ruas kanannya? Oh, kita tinggal substitusikan dulu nih. Limitnya tinggal kita cari dulu. Berarti 6 ditambah 3 baru kita kuadratkan. Jangan bingung pada bagian X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Ini kita menggunakannya bentuk kuadrat sempurna ya. Kita gunakan bentuk kuadrat sempurna seperti apa? Misalkan kita punya A ditambah B, kemudian dikuadratkan, itu kan nilainya akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat ya. Nah, kalau bentuk yang seperti ini kita terapkan kepada bentuk X ditambah 3 dikuadratkan, itu kan nilainya bisa kita contohkan X itu sebagai A, kemudian 3-nya sebagai B. Nah, dapatlah nilai X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nanti bisa dicoba kembali ya.
Nah, tinggal kita substitusikan dengan teorema yang ada sebelumnya. Berarti ini ada 6 dikuadratkan ditambah 6 kalikan 6 ya. Yang setiap ada yang X-nya kita ganti dengan 6. Tambah 9. Berikutnya ini 6 ditambah 3. Berarti 9 dikuadratkan. Ya, berarti yang di kiri 36 ya, 6 kuadrat. Terus 6 kali 6, 36 ditambah 9. Nah, apakah hasilnya sama dengan 9 kuadrat? 81. Ya, kita cek saja. 36 tambah 36 ya 72. Kemudian ditambah 9 berarti benar ya 81. Nah, ini benar. Nah, berarti bisa kita gunakan ya teorema yang I ini. Contoh penggunaannya yang di sebelah kanan. Gitu. Pun demikian ketika kita gunakan untuk bentuk akar. Kalau kita gunakan bentuk akar, hanya saja kalau untuk bentuk akar ada ketentuan tambahannya. Apa ketentuan tambahannya? Ya, dengan limit dari f pada x itu lebih dari sama dengan 0. Nah, itu untuk pangkatnya atau n-nya genap. Tetapi kalau misalkan pangkatnya itu ganjil, itu nilai f pada x-nya negatif ya, atau kurang dari 0 ya. Seperti itu. Nah, di sini ada catatan ya. Untuk C konstanta dalam konteks limit itu berlaku bahwa ketika C dibagi 0 ya, itu nilainya akan tak hingga. Ingat ya, ini dalam konteks limit. Kalau dalam konteks yang sesungguhnya C dibagi 0 ya tidak terdefinisi. Tapi kalau dalam limit, kalau kita membagi sesuatu dengan 0 atau yang sangat kecil sekali kan ya, itu akan menjadi tak hingga. Berikutnya, untuk 0 dibagi C sama dengan 0. Nah, ini berlaku umum juga. Nah, kemudian untuk C dibagi tak hingga atau dibagi dengan bilangan yang sangat banyak sekali, ya, nilainya besar sekali, itu kan nanti nilainya akan 0. Nah, terlebih dalam konteks limit, maka C dibagi tak hingga nilainya akan sama dengan 0. Berikutnya yang terakhir adalah tak hingga dibagi C sama dengan tak hingga. Oke, itulah penjelasan mengenai pengertian limit dan teoremanya.